Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa zid wa barik wa karim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan di siang hari yang mulia ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir duduk bersama di masjid kita tercinta Al-Hidayah dalam rangka memenuhi kewajiban kita, melaksanakan kewajiban kita, yaitu ibadah sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini menjadi sebab turunnya rahmat serta keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita di masjid kita tercinta ini menjadi sebab kita semua nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga firdausnya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, baginda kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya, mendapatkan pertolongannya di dunia sampai kita masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita dibimbing, digandeng, dituntun oleh beliau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama beliau bila hisabin wala sabiqi azabin. Kita masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui proses hisabnya Allah Subhanahu wa taala, pun tanpa melalui proses azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dakhilin, salimin, faizin. Kita masuk surga termasuk orang-orang yang selamat, orang-orang yang menang, orang-orang yang bahagia. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kita ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang berkualitas. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kita ingin menjadi umat yang berkualitas, yang mulia di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana cara atau apa saja kriteria agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang berkualitas? Apa saja atau bagaimana cara kita menjadi umat yang berkualitas di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka mengutip daripada pandangan Asy-Syaikh Abu Laits As-Samarqandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangannya, paling tidak ada beberapa poin yang kalau seandainya ada pada diri kita poin-poin tersebut, maka kita bisa dibilang yaitu orang-orang yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pun orang-orang yang berkualitas di hadapan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama? Yang pertama, seseorang bisa dianggap dia berkualitas, dia dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala pun oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ayyakuna ala ibadati rabbih mukbiran atau mustaqiman. Yang artinya dia mampu menjadi pribadi atau menghadirkan hidupnya istiqamah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian segala gerak-geriknya didasari niat yang benar-benar bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita mengaku bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, siapapun bisa mengucapkannya. Orang yang rajin ibadah maupun orang yang ahli maksiat, ketika ditanya apakah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti siapapun bisa menjawab dengan amantu billah. Ya, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah keimanannya itu bisa istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketakwaannya terus meningkat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang susah. Hadirin, kalaulah seandainya kita sebelum mengerjakan kewajiban-kewajiban seperti contoh kita mengerjakan ibadah sholat fardu, kemudian kita mengerjakan sholat sunnah, maka apakah sholat sunnah yang kita kerjakan itu bisa kontinu terus kita kerjakan? Itu yang susah. Hadirin, kalau seandainya kita memasukkan uang 2.000 rupiah atau 5.000 rupiah atau 1.000 rupiah ke dalam kotak amal Masjid Al-Hidayah misalnya, setiap pagi subuh, insya Allah siapapun bisa. Tapi apakah 2.000 rupiah tersebut yang setiap subuh kita kasih itu bisa kontinu kita masukkan ke dalam kotak amal tersebut? Mungkin setiap pagi Jumat atau hari Jumat kita sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu. Apakah sedekah kita itu bisa kontinu, bisa istiqomah? Itulah yang susah. Maka ketika sahabat Sufyan bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang perkataan dalam Islam yang kalau seandainya engkau mengatakannya aku tidak akan bertanya lagi ya Rasulullah." Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Kata Nabi menjawab, katakanlah wahai Sufyan bin Abdullah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqim. Kemudian istiqomahkanlah dirimu
dalam keimananmu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia istiqamah keimanannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah janjikan sebuah surga yang sudah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak nanti di akhirat. Kelak nanti di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Fussilat, tepatnya pada ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tsumma istaqamu, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, istiqamah dalam berkeyakinan, istiqamah imannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, maka turunlah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya berkata, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian bersedih hati. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, akan tetapi bergembiralah, berbahagialah kalian semua dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Maka orang-orang yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadahnya yang mahdhah ataupun ghairu mahdhah, baik ibadahnya yang faraid, yang fardu-fardu, yang wajib-wajib ataupun yang sunnah-sunnah, kemudian dia bisa istiqamah, maka Allah janjikan sebuah surga yang sudah dipersiapkan olehnya nanti di akhirat. Maka orang yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian dia istiqamah, maka itulah tanda ciri orang yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkualitas di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya di antara kriteria orang yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya adalah ayyakuna naf'uhu lil khalqi zahiran. Ayyakuna naf'uhu lil khalqi zahiran, yang artinya yaitu dia mampu menghadirkan hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Hadirin, Nabi Muhammad SAW bersabda yang sering kita dengar dari para guru-guru kita, dari para penceramah, dari para dai, dari para ulama, bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat untuk orang lain. Maka kehadiran kita menjadi pribadi yang bermanfaat itu ternyata menjadi orang yang paling terbaik, yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya di antara kriteria orang yang berkualitas adalah ayyakunan nasu min syarrihi aminin. Dia hadir menjadi orang yang memberikan keamanan, kenyamanan daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Hadirin, kalau seandainya kita masih belum bisa membantu, memberikan manfaat untuk orang lain, maka paling tidak jangan sampai kita menjadi sebab kemudorotan, keberbahayaan bagi orang-orang di sekitar kita. Karena dikatakan bahwa di antara muslim yang sejati adalah kata Nabi Muhammad SAW, al-muslimu man salimal muslimun min lisanih wa yadih, yang artinya seorang muslim sejati itu adalah seseorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Maka dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW, la yadkhulul jannata man la ya'manu jarhu bawa'iqahu, yang artinya
tidak bakal masuk surga seorang tetangga yang ternyata tidak merasa aman dengan kehadiran kita, tidak merasa aman daripada kehadiran orang lain. Maka mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini yang sebentar lagi kita akan menghadapi daripada bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita semua bisa senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pun istiqamah keimanan kita, ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain dan bisa memberikan keamanan, kenyamanan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan terakhir, di antara orang yang berkualitas adalah ayyakuna lil mauti musta'iddan. Hendaklah dia hadir menjadi pribadi yang bersiap-siap menghadapi kematian. Hadirin, hidup hanya sementara, yang nanti kita akan merasakan yang namanya meninggal atau dijemput maut. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mempersiapkan diri untuk menemui daripada ajal kita. Mudah-mudahan kita semua diberkahi di bulan Rajab kemarin, diberkahi di bulan Sya'ban ini, dan mudah-mudahan kita semua dipertemukan, disampaikan untuk bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang menyiapkan bekal terbaik untuk menghadapi ajal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga mudah-mudahan kita semua dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khitam, husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmin hadha ila yawmin nahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa zid wa barik wa karim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya ghafirudz dzunub wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Rabb, bantulah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah agar senantiasa selalu berzikir kepadamu ya Allah, senantiasa ingat kepadamu ya Allah, wa syukrik, senantiasa
selalu mensyukuri daripada segala nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Wa husni ibadatik, ya Allah bantulah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah untuk selalu bisa beribadah dengan baik ya Allah, menyembah hanya kepadamu ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami perkumpulan yang Kau rahmati, wala taj'al fina syaqiyya wala mahruma. Ya Allah, jangan jadikan perkumpulan kami perkumpulan yang Kau murkai. Allahumma la tad'alna fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah ya Rabbana, jangan tinggalkan kami semua dari tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Wala hamman illa farajtah, dan tidaklah kami punya kesedihan, kesusahan, kecuali Engkau keluarkan kami ya Allah dari kesedihan kami, dari kesusahan kami ya Allah. Wala dengan illa qadaitah, tidaklah kami mempunyai tanggungan, hutang piutang, cicilan, kecuali Engkau yang melunasinya dan malaikat Jibrilmu ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridwana fiha shalah, dan tidaklah kami mempunyai hajat-hajat kebutuhan kecuali Engkau ridho dan ada kemaslahatan untuk kami semua ya Allah. Allahumma ansur ikhwanal muslimin, ya Allah ya Rabbana, tolonglah ya Allah saudara-saudara kami ya Allah, muslimin muslimat di seantero dunia ya Allah. Ya Allah, wabil khusus di Palestin, di Palestin sana ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami ya Allah, bantulah saudara-saudara kami ya Allah, berikanlah kemenangan untuk saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berikanlah kesabaran ya Allah untuk saudara-saudara kami ya Allah yang mungkin pada saat ini sedang sakit, yang mungkin pada saat ini sedang ditimpa musibah yang kemarin telah terjadi di Sumedang ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan ya Allah mereka diberikan ketabahan, kesabaran, dan mudah-mudahan yang meninggalnya dijadikan oleh-Mu ya Allah minas syuhada, termasuk orang-orang yang mati syahid. Ya Allah ya Rabbana, Allahumma khtim lana bil iman, akhiri hayat kami ya Allah dengan membawa iman. Wakhtim lana bil Islam, akhiri hayat kami ya Allah dalam keadaan muslim. Wakhtim lana bil husnil khatimah, dan cabutlah nyawa kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi ajallu wa a'azzu wa akbar. Aqimus shalah wassalamu alaikum. فبأي آلاء ربكما تكذبان